warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rolina Nuralfi dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video kali ini saya akan memberikan penyuluhan kepada keluarga terhadap pemenuhan nutrisi kepada lansia. Sebelum memulai penyuluhan, saya akan menanyakan kepada keluarga saya apa sih yang Anda ketahui tentang lansia? Lansia itu seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lalu apa yang Anda ketahui tentang gizi? Gizi adalah suatu substansi protein yang dibutuhkan oleh mikroorganisme hidup. Lalu apa saja sumber nutrisi? Sumber nutrisi seperti kacang-kacangan, sayuran, buah, lauk pauk, dan dilengkapi oleh susu. Oke, untuk itu, untuk yang lebih jelasnya, mari kita simak video yang selanjutnya. Secara lebih jelasnya, lansia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah suatu individu atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, mapan pada usia produktif sehingga pada usia lanjut dapat mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Dan nutrisi yaitu substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Panduan menjaga gizi seimbang untuk lansia. Yang pertama, itu biasakan mengkonsumsi sumber kalsium. Kalsium berperan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang pada lansia. Kepadatan tulang mulai berkurang sehingga beresiko menimbulkan pengeroposan tulang dan gigi. Lansia dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium serta vitamin D seperti ikan dan susu. Seiring terpapar sinar matahari juga dapat membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh. Jadi lansia seharusnya lebih banyak mengkonsumsi vitamin D dan juga kalsium. 2. Biasakan mengkonsumsi makanan berserat. Sembelit merupakan salah satu masalah pencernaan yang sering dialami oleh lansia. Berkurangnya konsumsi sayur dan buah-buahan pada usia lanjut menjadi salah satu faktor penyebabnya. Terkadang buah yang keras atau sayur-sayuran yang terlalu banyak berserat membuat lansia kesulitan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, sehingga membatasi lansia mendapatkan asupan sayur buah-buahan yang cukup. Selain sayur dan buah-buahan, lansia dapat mengkonsumsi produk whole grain, yaitu yang tinggi serat. Serat penting bagi kesehatan lansia karena selain untuk melancarkan pencernaan, juga berfungsi untuk mengontrol kadar lemak dan gula dalam darah. Yang ketiga, yaitu seiring dengan menurunnya usia, sistem hidrasi pada lansia juga menurun sehingga lansia kurang peka terhadap kekurangan maupun kelebihan cairan. Dehidrasi yang terjadi pada lansia dapat menimbulkan demensia dan mudah lupa. Selain itu, ketika kekurangan cairan, kadar natrium dalam darah akan meningkat sehingga meningkatnya risiko terjadinya hipertensi. Keempat, itu tetap melakukan aktivitas fisik. Kelenturan otot yang semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Kekakuan otot sering terjadi pada lansia karena kemampuan otot untuk berkontraksi dan relaksasi yaitu berkurang. Lansia dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan atau bersepeda, berkebun, yoga, atau senam lanjut usia. Selain menjaga kelenturan otot, aktivitas fisik tersebut juga membantu menjaga kesehatan lansia. Yang selanjutnya yaitu gangguan pada lansia. Salah satunya yaitu kekurangan gizi. Mengapa lansia rentan untuk mengalami kekurangan gizi? Penuaan membuat tubuh mengalami berbagai perubahan.
dari mulai kehilangan otot, kulit yang lebih tipis, hingga lebih sedikit asam lambung. Dikutip dari penelitian yang diterbitkan dalam Scandinavian Journal of Gastroenterology, hal ini biasanya disebabkan oleh penyakit gastritis atopik. Saat seorang memiliki penyakit, maka asam lambung yang dihasilkan akan terus menurun. Kondisi ini membuat penyerapan nutrisi tertentu seperti vitamin B12, kalsium, zat besi, dan magnesium pun akan menurun. Padahal semakin tua Anda semakin butuh banyak zat gizi, tubuh tetap bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Namun, meski zat gizi yang dibutuhkan semakin banyak, lansia memiliki kebutuhan kalori yang lebih rendah dari orang yang lebih muda. Hal ini tidak jarang menjadi salah satu penyebab mengapa lansia mengalami malnutrisi. Pasalnya, dia butuh nutrisi yang sama banyaknya, tapi di sisi lain harus makan lebih sedikit kalori. Selain itu, masalah lainnya yang menyebabkan malnutrisi pada lansia yaitu berkurangnya kemampuan tubuhnya untuk mengenali rasa lapar dan haus. Akibatnya, lansia seringkali mengalami penurunan berat badan yang tak disengaja karena hal ini.
bagaimana sih pemenuhan nutrisi pada lansia. Jadi pemenuhan nutrisi pada lansia itu pertama harus mengatur pola makan dengan jumlah yang cukup untuk mencegah masalah kekurangan atau kelebihan gizi pada lansia. Nutrisi khusus yang dibutuhkan lansia antara lain ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, serat, vitamin dan mineral, dan juga air. Pada video selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang pemenuhan gizi seimbang di rumah. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada sih, bagaimana cara agar kita terhindar dari kekurangan gizi? Yang pertama yaitu kita harus makan makanan yang bergizi, seperti lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ada juga makanan pokoknya. Lalu disempurnakan dengan adanya susu gitu. Ada lagi? Apa saja menu makanan yang disarankan agar gizi seimbang gitu? Yaitu yang pertama itu ada makanan-makanan pokok seperti gandum atau nasi kalau di Indonesia. Terus ada lauk pauk seperti daging ayam, ikan. Lalu disertai dengan sayur-sayuran, sayur bayam, kangkung, dan lain-lain. Lalu adanya buah-buahan seperti buah apel, buah jeruk. Jadi di setiap makanan itu sesudah atau sebelum makan disarankan untuk adanya buah-buahan gitu. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Mari kita lihat video selanjutnya. Awalnya konsep 4 Sehat 5 Sempurna merupakan kampanye yang dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwosudarmo, sekitar tahun 1952. Konsep ini dikembangkan untuk membuat masyarakat memahami pola makan agar masalah kurang gizi pada masa itu dapat diatasi. Karena pada masa itu, masalah gizi utama yang harus segera diatasi adalah kelaparan berat yang menyebabkan kwashiorkor dan marasmus atau gizi buruk. Sehingga harus segera diperbaiki dengan pola makan 4 Sehat 5 Sempurna yang pada masa itu dirasa paling cocok. Nah, sekarang aku jelasin deh konsep 4 Sehat 5 Sempurna itu gimana. Di dalam konsep 4 Sehat 5 Sempurna, makanan dibagi jadi 5 kelompok nih, yaitu makanan pokok sebagai sumber tenaga, lauk pauk sebagai sumber zat pembangun dan pemelihara, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber zat pengatur, serta yang kelima adalah susu sebagai penyempurna. Jadi kalau kita makan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan itu disebut sebagai makanan sehat. Dan baru akan sempurna jika ditambah susu. Tapi guys, kalau kamu perhatikan baik-baik nih, di konsep 4 Sehat 5 Sempurna ini sayangnya tidak terdapat panduan berapa banyak jumlah yang harus dimakan. Jadi orang bisa makan sesukanya tanpa memperhatikan porsi makan masing-masing. Misalnya gini nih, ada orang yang makan makanan mengandung keempat kelompok makanan. Tapi sebagian besar diisi makanan pokok, sedangkan lauk, sayur, dan buahnya sangat sedikit. Nah, ini pola makan yang kurang tepat ya guys. Karena jika dibiarkan dapat menyebabkan kegemukan dan obesitas yang dapat memicu terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, bahkan penyakit jantung koroner. Nah, karena hal tersebut maka kasus kegemukan atau obesitas semakin meningkat. Makanya nih konsep 4 Sehat 5 Sempurna menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dikembangkanlah pedoman baru yaitu pedoman gizi seimbang. Memangnya apa sih perbedaan antara pedoman gizi seimbang dengan konsep 4 Sehat 5 Sempurna? Nah, sekarang coba kalian perhatiin deh. Dari modelnya aja udah kelihatan bedanya. Pada pedoman gizi seimbang tidak hanya menjelaskan mengenai makanan, tetapi juga melakukan praktik hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga berat badan normal. Beda nih sama konsep 4 Sehat 5 Sempurna yang cuma memberikan panduan tentang makanan. Terus, pada pedoman gizi seimbang memperhitungkan jumlah atau porsi dan proporsi jenis makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Sedangkan pada 4 Sehat 5 Sempurna hanya menyarankan jenis kelompok makanan yang harus dikonsumsi. Perbedaan berikutnya, pada pedoman gizi seimbang tidak mengunggulkan salah satu jenis makanan atau minuman tertentu. Sedangkan pada 4 Sehat 5 Sempurna memberikan kesan bahwa susu sebagai penyempurna. Selain itu, pada pedoman gizi seimbang kan dijelasin pentingnya mencukupi kebutuhan minum air putih yang aman dan bersih minimal 2 liter atau lebih kurang 8 gelas per hari.
Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna tidak mencantumkan bahwa tubuh perlu minum air putih. Ayo, gimana nih? Sekarang kamu udah ngerti kan perbedaan antara konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang? Ngerti dong ya? Terus karena kamu udah ngerti nih, jangan lupa mulai sekarang gunakan pedoman gizi seimbang supaya kesehatan kamu terus terjaga. Jangan ragu juga buat kasih tahu ke orang-orang sekitarmu biar semua tetap sehat. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskersdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan konsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Setelah tadi menyimak video yang telah ditayangkan, bagaimana tanggapan Anda tentang video tersebut? Videonya menarik, bagus, dijelaskan secara rinci, jadi baguslah, jelas. Mungkin cukup sekian dari video kali ini tentang pemenuhan nutrisi pada lansia untuk memenuhi tugas kuliah gizi dan diet. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.